Perkenalkan, nama saya Aksalyaning Putrananda dari kelas D dengan NIM 201003222011321. Perkenalkan, nama saya Ali Zaini Amanullah dari Teknik Sipil kelas D, NIM 201003222011327. Perkenalkan, nama saya Rina Widyastuti dari Prodi Teknik Sipil kelas D. Perkenalkan, nama saya Vidya Yusuf dari kelas D dengan NIM 200322201131. Precipitation. Dalam meteorologi, precipitation atau presipitasi juga dikenal sebagai salah satu kelas dalam hidrometeor yang merupakan fenomena atmosferik. Adalah setiap produk dari kondensasi uap air di atmosfer. Ia terjadi ketika atmosfer yang merupakan suatu larutan gas raksasa menjadi jenuh dan air kemudian terkondensasi dan keluar dari larutan tersebut atau terpresipitasi. Udara menjadi jenuh melalui dua proses, pendinginan dan penambahan uap air. Presipitasi yang mencapai permukaan bumi dapat menjadi beberapa bentuk, termasuk diantaranya hujan, hujan beku, hujan rintik, salju, sleet, dan hujan es. Presipitasi adalah komponen penting dalam siklus air dan menjadi sumber bagi sebagian besar air tawar di bumi. Sekitar 505.000 km3 air turun melalui proses presipitasi tiap tahunnya. Sebanyak 398.000 km3 turun di lautan. Bila didasarkan pada luasan permukaan bumi, presipitasi tahunan global adalah sekitar 1 meter dan presipitasi tahunan rata-rata di atas lautan sekitar 1,1 meter. Presipitasi perlu diukur untuk mendapatkan data hujan yang sangat berguna bagi perencanaan hidrologis, semisalnya perencanaan pembangunan bendung, dam, dan sebagainya. Rainfall adalah alat pengukur curah hujan digital yang menggunakan teknologi sensor dan mikroprosesor untuk prosesor pengukuran tingkat curah hujan. Rainfall dapat melakukan proses pengukuran dan penyimpanan data dari hasil pengukuran di memori internal. Rainfall menggunakan sensor untuk proses pengambilan dan pengukuran dari tetesan hujan. Data yang berada dalam rainfall dapat diambil dengan menggunakan Bluetooth atau USB. Rainfall mempunyai fungsi untuk melakukan pengukuran curah hujan secara akurat, terus-menerus, dan dapat bertahan di kondisi cuaca yang buruk. Berikut saya ingin menjelaskan mengenai hujan, yaitu koalesensi terjadi ketika tetesan air bergabung menjadi tetesan air yang lebih besar, atau ketika tetesan air membeku menjadi kristal es. Hal ini disebut juga sebagai proses bergeron. Laju jatuh dari tetesan air berukuran kecil, sangat tidak signifikan sehingga awan tidak jatuh dari langit. Ketika turbulensi terjadi, tetesan air saling bertumbukan hingga membentuk tetesan-tetesan air yang lebih besar. Ketika tetesan-tetesan air besar mulai jatuh dari awan, proses koalesensi masih terus berlangsung hingga tetesan-tetesan air menjadi cukup besar untuk mampu melawan hambatan dari angin dan jatuh sebagai hujan. Tetesan air hujan memiliki ukuran diameter sekitar 0,1 mm hingga 9 mm. Tetesan air hujan yang lebih besar dari itu cenderung pecah menjadi tetesan-tetesan yang lebih kecil. Tetesan air kecil biasa disebut tetes awan dan berbentuk bundar. Ketika tetesan-tetesan tersebut membesar, bentuknya akan menjadi lebih lonjong, tidak seperti yang digambarkan pada kartun-kartun. Bentuk air hujan nyatanya tidak menyerupai tetesan air mata. Intensitas hujan biasanya berbanding terbalik terhadap durasinya. Badai dengan intensitas tinggi umumnya berdurasi singkat. Sebaliknya, badai dengan intensitas kecil umumnya berdurasi panjang. Kode meter untuk hujan berdurasi panjang adalah RA, sedangkan kode untuk hujan berdurasi singkat dan jelas batasnya disebut juga sebagai SH. Yang berikutnya adalah mengenai hujan es. Mirip seperti presipitasi lainnya, hujan es terbentuk ketika tetesan air dengan temperatur rendah membeku saat bersentuhan dengan inti kondensasi. Seperti debu, batuan-batuan es pada hujan es memiliki diameter sekitar 5 mm. Kode meter GR biasa digunakan untuk batuan es besar dengan diameter setidaknya 6,4 mm. Kode GR sendiri berasal dari kata grill,
dalam bahasa Perancis. Sementara itu batuan es dengan ukuran lebih kecil menggunakan kode GS, kependekan dari kata Grésil yang juga berasal dari bahasa Perancis. Batuan es terbesar yang pernah tercatat berdiameter 23,6 cm. Sementara batuan es terberat memiliki massa 1 kg. Ketika batuan es tumbuh menjadi lebih besar, bagian dalam mereka akan terus membeku dan melepaskan kalor laten ke luar batuan es. Akibatnya, bagian luar batuan es akan meleleh dan menjadi lengket. Ketika lapisan luar tersebut menabrak batuan es yang lain, mereka akan bergabung menjadi batuan es yang lebih besar. Proses ini dinamakan pertumbuhan basah. Aliran udara naik menghembuskan batuan es menuju bagian atas awan. Seiring dengan bertambahnya ketinggian, aliran udara naik dan melemah dan batuan es kembali jatuh. Batuan es akan kembali terangkat oleh aliran udara naik dan terus mengalami pertambahan volume es pada tiap pergerakan naiknya. Batuan es baru akan jatuh dari awan ketika ukurannya menjadi lebih besar untuk dapat diangkat oleh aliran udara naik. Selanjutnya nomor 3, kepingan salju. Kepingan salju terbentuk ketika tetes awan kecil super dingin dengan sekitar 10 mikrometer membeku. Tetes awan yang membeku kemudian berkembang dalam lingkungan super jenuh. Jumlah tetesan air yang lebih banyak daripada jumlah kristal es di awan mengakibatkan kristal es dapat berkembang hingga berukuran ratusan mikrometer. Proses ini dikenal dengan proses Wegener-Begeron-Fadation. Kristal-kristal es besar merupakan sumber efisien presipitasi karena mereka jatuh karena masanya sendiri. Saat jatuh, kristal-kristal es dapat bertumbukan dan saling menempel dengan kristal lain, membentuk kepingan salju. Kepingan salju terbesar yang pernah dicatat oleh rekor dunia, Guinness, berukuran 38 cm dan ditemukan pada bulan Januari 1887 di Fort Keogh, Montana. Penyebab pasti tentang bagaimana kristal-kristal es menyatu menjadi kepingan salju masih dalam tahap penelitian. Meskipun es sebenarnya jernih, penggamburan seluruh spektrum cahaya oleh permukaan kristal es menyebabkan kristal es tersebut tampak berwarna putih. Bentuk dan ukuran kepingan salju bergantung pada temperatur dan kelembapan lingkungan saat kepingan tersebut terbentuk. Bentuk kepingan salju yang paling umum ditemukan adalah bentuk yang tidak teratur. Meskipun demikian, foto-foto populer salju menampilkan bentuk salju yang hampir sempurna karena mereka menganggap lebih menarik secara visual. Tidak ada kepingan salju yang memiliki bentuk sama karena semua kepingan salju mengalami atmosfer yang berbeda saat turun dari awan. Kode meter untuk salju adalah SN, sementara hujan salju memiliki kode SW. Selanjutnya, debu berlian. Debu berlian merupakan kristal es kecil berbentuk kolom dan plat segi 6 yang umumnya terbentuk saat langit cerah. Debu berlian terbentuk pada temperatur sekitar negatif 30 derajat Celcius atau negatif 22 derajat Fahrenheit. Hujan siklonal adalah hujan yang terjadi akibat naiknya udara panas dari permukaan bumi disertai adanya angin yang berputar-putar pada titik tertentu. Jenis hujan siklonal umumnya hanya dapat terjadi di daerah sekitar Khatulistiwa. Ciri identik hujan ini bisa dilihat dengan mendung gelap pekat secara mendadak dan hasil guyuran hujan yang sangat deras. Yang kedua, hujan senintal. Hujan ini diakibatkan adanya pertempuran pesat tenggara dan angin timur. Hujan jenis ini juga umumnya hanya dapat terjadi di sekitar Khatulistiwa. Udara panas hasil pertemuan kedua angin tersebut naik ke atmosfer dan menyebabkan suhu di sekitar awan turun secara perlahan. Penurunan suhu ini terjadi kondensasi yang secara berangsur-angsur menyebabkan awan mencapai titik jenuh. Pada saat di titik ini, hujan senintal kemudian turun membasahi bumi. Karakteristik hujan ini biasanya ditandai dengan awan hitam atau gelap. Banyak disertai guntur terjadi siang hari ketika matahari sedang terik sekali atau ketika cuaca cerah. Hujan frontal.
Hujan ini terjadi akibat pertemuan massa udara dingin dengan massa udara panas. Pertemuan kedua udara tersebut terjadi pada sebuah tempat yang bernama bidang Von. Pertemuan ini mengakibatkan massa udara dingin berada di bawah menstimulasi terjadi hujan di sekitar bidang Von. Beberapa karakteristik yang dimiliki oleh hujan frontal ini antara lain terjadi di daerah Von, yakni daerah di mana yang pertemuan antara massa udara yang panas dengan massa udara yang dingin. Daerah seperti ini biasanya adalah daerah lintang dengan daerah subtropis. Terjadi karena adanya pertemuan massa udara panas dan massa udara dingin. Hujan muson. Hujan ini diakibatkan pengaruh angin muson. Angin muson sendiri terjadi akibat pengaruh gerak semu tahunan matahari terhadap khatulistiwa bumi. Di Indonesia, jenis-jenis hujan ini terjadi antara Oktober sampai April. Sementara di kawasan Asia Timur terjadi antara Mei sampai Agustus. Karena siklus angin dan hujan muson ini, kita mengenal adanya musim hujan dan musim kemarau. Berikut ini merupakan karakteristik yang dimiliki oleh hujan muson. Terjadi karena disebabkan oleh hembusan angin muson barat, biasanya terjadi rutin atau setiap hari dan disebut sebagai musim penghujan. Biasanya terjadi selama 6 bulan lamanya, terjadi antara bulan Oktober hingga Maret, terjadi di rata wilayah Indonesia. Hujan buatan. Hujan ini terjadi akibat campuran tangan manusia dalam manipulasi keadaan fisik atmosfer lokal, tepatnya dengan memanfaatkan proses tumbuhan dan penggabungan dalam pembentukan awan. Di antaranya jenis-jenis hujan lain, hujan buatanlah yang biasanya hanya menghasilkan curah hujan sedikit. Jenis-jenis awan penyebab hujan. 1. Awan cumulonimbus atau CUNI. Awan ini termasuk ke dalam awan yang berada di ketinggian lebih dari 2000 meter. Awan cumulonimbus terkenal sebagai awan yang menimbulkan hujan deras diikuti dengan petir dan guntur. Jika sudah muncul awan cumulonimbus, terdapat pula awan cirrostratus yang terletak di atasnya. Terkadang kemunculan kedua awan ini bisa juga menimbulkan angin ribut atau puting beliung. Adapun ciri-ciri dari awan cumulonimbus yaitu 1. Awan cumulonimbus berada di ketinggian antara 2000 sampai 16000 meter. 2. Mempunyai warna putih hingga gelap sebagai tanda timbulnya hujan dan kilat serta guntur. 3. Awan cumulonimbus memiliki erat kaitannya dengan badai, tornado, hujan deras dan petir. 4. Sangat tebal sehingga dapat menutupi sinar matahari. 5. Di daerah subtropis hingga dingin bisa menimbulkan salju. Yang keenam, bagi sebagian besar pilot akan selalu menghindari awan ini sebab di dalamnya mengandung muatan listrik yang sangat besar. 2. Awan nimbus stratus atau NIST. Awan nimbus stratus termasuk ke dalam awan rendah yang ketinggiannya kurang dari 3 km. Awan ini mempunyai bentuk yang tidak menentu, biasanya berbentuk abstrak dan compang-camping, tidak beraturan dengan warna putih keabu-abuan. Biasanya penyebaran awan nimbus stratus cukup luas dan awan ini mengakibatkan timbulnya hujan gerimis. Ciri-ciri awan nimbus stratus antara lain, awan nimbus stratus berwarna putih gelap, cenderung keabu-abuan dan persebarannya cukup luas di langit. Berada di ketinggian antara 600 sampai 3000 meter dari permukaan bumi. Khusus di Indonesia, awan nimbus stratus hanya menimbulkan hujan gerimis. Bentuknya tidak tetap dengan pinggiran compang-camping. Awan stratocumulus. Awan ini tergolong ke dalam awan rendah dan berada kurang dari 2 km dari permukaan tanah. Karena letaknya dekat dengan bumi, maka tidak heran jika kita dapat melihat awan ini dengan sangat jelas. Awan stratocumulus dapat menghasilkan hujan yang tidak terlalu deras dibandingkan dengan hujan yang dihasilkan oleh awan cumulonimbus. Bentuk dari awan ini bulat dan saling berkumpul atau terpisah secara teratur berwarna keabu-abuan. Ciri-ciri awan stratocumulus yaitu yang pertama, berada di ketinggian di bawah 2000 meter. Untuk yang kedua, dapat menghasilkan hujan namun dalam jumlah yang
sedikit. Yang ketiga, awan stratocumulus dapat bergerak dengan cepat daripada awan cumulus lain dan berkembang ke arah horizontal. Yang keempat, terdiri atas butiran air yang sangat dingin hingga kristal es saat musim dingin tiba. Yang kelima yaitu dapat menimbulkan turbulensi dan konveksi lapisan udara yang tidak stabil. Untuk awan stratus, awan ini berbentuk lapisan tipis namun lebar di langit dengan warna putih hingga keabu-abuan. Awan stratus menjadi tanda adanya kestabilan tekanan udara yang terdapat di atmosfer. Awan ini akan selalu muncul saat cuaca sangat panas, namun tiba-tiba turun hujan ringan atau gerimis. Awan ini jika dilihat dari langit akan terlihat sangat teratur, namun terkadang awan ini juga bisa berbentuk tidak beraturan dan bisa juga berbentuk tebal sehingga dapat menutupi sinar matahari. Ciri-ciri awan stratus yaitu yang pertama, terletak pada ketinggian yang rendah. Untuk yang kedua, perkembangan awan stratus tidak vertikal namun mengikuti aliran angin. Yang terakhir yaitu dapat berkembang menjadi nimbostratus. Awan altokumulus berbentuk bulatan-bulatan kecil mirip dengan kapas yang tersebar luas di langit. Awan ini tersebar dengan sangat teratur dan bisa menutupi sebagian besar permukaan langit. Warna dari awan altokumulus yaitu putih hingga abu-abu. Awan ini juga menyebabkan hujan deras yang diikuti oleh petir dan kilat. Awan altokumulus mempunyai ciri-ciri. Awan ini berada di ketinggian 2000 sampai dengan 7000 meter di atas permukaan laut. Dapat dilihat dengan mudah jika kita berada di ketinggian seperti gunung. Bentuknya kecil-kecil mirip bola kapas yang saling bergandengan dalam jumlah yang banyak. 6. Awan altostratus. Awan ini mengandung banyak titik-titik uap air, sehingga tidak heran jika awan altostratus dapat menghasilkan hujan dalam intensitas ringan hingga virga, atau hujan yang tidak sampai ke tanah. Jika dilihat, bentuk dari awan altostratus yaitu seperti lembaran tipis yang membentuk jalur berwarna abu-abu. Awan ini tersebar hampir menutupi permukaan langit, akan tetapi sinar matahari masih dapat menembus di antara awan ini. Awan altostratus dapat dijumpai saat senja ataupun pada malam hari, dan akan menghilang ketika siang hari saat matahari bersinar dengan sangat terik. Ciri-ciri dari awan altostratus yaitu terbentuk di ketinggian 2000 hingga 7000 meter. Jika berkumpul dalam jumlah yang banyak, awan ini bisa menghasilkan hujan ringan, mempunyai warna abu-abu kebiruan dan menutupi hampir seluruh langit. Terbentuk pada sore hari dan malam hari. Penakar curah hujan tipe observatorium atau OBS. Alat ini lebih dikenal dengan nama penakar hujan observatorium atau OBS atau penakar hujan manual. Sedang di kalangan pertanian dan pengairan biasa disebut obrometer, sebuah alat yang digunakan untuk menakar atau mengukur hujan harian. Sebuah penakar hujan observatorium mewakili luasan area datar sampai radius 5 km. Untuk harganya sekitar 900.000 sampai 1.100.000. Penakar curah hujan tipe Hillman. Alat ini merupakan penakar hujan otomatis dengan tipe Sihon. Bila air hujan terukur setinggi 10 mm, Sihon bekerja mengeluarkan air dari tabung penampung dengan cepat. Kemudian setiap mengukur lagi dan kemudian seterusnya. Di dalam penampung terdapat pelampung yang dihubungkan dengan jarum pena petunjuk yang secara mekanis membuat garis pada kertas pias posisi dan tinggi air yang ditampung. Harganya 24.450.000. Penangkar curah hujan tipe tipping bucket merupakan penangkar hujan otomatis menggunakan prinsip mengapung air hujan pada bejana yang berjungkit. Bila air mengisi bejana penampung yang setara dengan tinggi hujan 0,5 mm akan berjungkit dan air dikeluarkan. Terdapat dua buah bejana yang saling bergantian menampung air hujan. Tiap gerakan bejana berjungkit secara mekanis terdapat pada pias atau menggerakkan counter atau penghitung. Jumlah hitungannya dikalikan dengan 0,5 mm dan tinggi hujan yang terjadi. Harga 7.210.000. Yang terakhir ada tipe tilting siphon, merupakan penakar hujan otomatis yang menggunakan prinsip menampung air hujan dalam tabung penampung.
Bila penampung penuh, tabung menjadi miring dan sifon mulai bekerja mengeluarkan air dari dalam tabung. Setiap pergerakan air dalam tabung menampung tercatat dalam pias sama seperti alat penakar hujan otomatis lainnya.